Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali dalam perkuliahan kajian lingkungan hidup strategis, yaitu pada pertemuan ke-6 dengan langkah kelima, yaitu kita melakukan analisis pengaruh hasil identifikasi isu PB prioritas, sumber prioritas, dan materi muatan KRP. Yang sebelumnya sudah kita pelajari pada pertemuan kelima terkait bagaimana kita melakukan identifikasi dari muatan KRP yang berpengaruh. Baik, kita coba lihat kembali pada langkahnya. Di sini kita sebelumnya sudah lakukan terkait dengan identifikasi isu PB, kemudian isu PB paling strategis, sampai PB prioritas. Kemudian kita juga kemarin sudah mencari bagaimana identifikasi materi muatan KRP, sampai kita cari muatan KRP yang kira-kira berdampak terhadap lingkungan. Sehingga dari dua tahapan ini sebenarnya kita akan masuk bagaimana kita akan menguji silang dari isu PB prioritas dengan materi muatan yang berdampak, sehingga kita lakukan analisis pengaruhnya. Ini adalah tahapan langkah kelima bagaimana kita akan menyusun suatu KLAS. Kita fokuskan pada KLAS penyusunan RT RW. Analisis pengaruh, kalau kita lihat, yang pertama adalah dari identifikasi isu PB, itu sudah kita jelaskan tadi. Bagaimana kita melakukan identifikasi PB, dari mana kemarin kita dapatkan? Ada yang ingat? Identifikasi isu PB kita peroleh adalah dari mana? Kita flashback ke belakang sedikit. Pertama adalah kita dari studi literatur, kemudian kita lakukan forum grup discussion atau konsultasi publik dengan stakeholder atau pemangku kepentingan, yang kemudian hasilnya adalah menjadi langkah telah kita lakukan pada pertemuan ketiga adalah kita dapat isu PB yang paling strategis. Ini kita belakang. Kemudian dari situ, dari isu strategis kita lakukan dengan pisau analisis dari pasal 9, sehingga kita dapat adalah isu PB prioritas. Kemudian dari isu PB prioritas, maka kita dapat dengan melakukan dari hasil pasal 9 ayat 2, sehingga biasanya kita lakukan dengan minimal 3 isu. Kita kemarin dapat berapa isu? Ada sekitar 6 isu kemarin ya. Kita dapat 6 isu dari perkuliahan pertemuan ketiga. Kemudian di pertemuan ini isu PB pertemuan keempat, ini pertemuan ke-5, kita lakukan identifikasi muatan KRP. Dari mana? Kita melakukan identifikasi, kemudian kita uji silang dari pasal 15, kita sudah lakukan, baru kita akhirnya adalah saat sekarang kita lakukan uji silang. Seperti kita sampaikan tadi, apa yang kita lakukan uji silang adalah kita melakukan analisis pengaruh materi dari KRP ini yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini adalah
kondisi yang kita kaitkan dari isu PB prioritas. Jadi sebenarnya langkah ini semakin mengerucutkan. Kalau kita tidak salah kita dapat sekitar 32, ini kita dapat 6, maka yang ini adalah sebelumnya sekitar 80-an ya, 80-an sekian ya. Ini dapat 32, yang ini kita harapkan ini akan berkurang menjadi lebih sedikit lagi. Dari mana kita dasarnya? Kita lihat dari pasal 11. Pasal 11 di PP 46 2016, di mana dikatakan bahwa KRP yang sudah kita lakukan identifikasi, maka kita lakukan analisis untuk mengetahui dia berpengaruh atau tidak terhadap kondisi lingkungan hidup. Dengan cara apa kita lakukan analisisnya? Dengan memperhatikan hubungan keterkaitan antara KRP dengan isu strategis prioritas. Jadi kalau kita katakan, tadi kan kita sebelumnya sudah kita katakan KRP itu kita dapat sekitar 80-an ya, 80-an sekian. Kemudian kita kerucutkan lagi jadi 32. Kita kerucutkan lagi dari mana? Ini yang kita harapkan menjadi benar-benar terpilah sehingga yang benar-benar dia terkait langsung dengan isu PB prioritas. Jadi bisa kita katakan bahwa ini adalah tahapan semakin mengerucutkan KRP yang kita benar-benar berpengaruh terhadap lingkungan dan juga isu prioritas dari masing-masing wilayah. Jadi isu prioritas ini benar-benar tergantung dari kondisi wilayah. KRP tergantung dari dokumen materi teknis yang sudah kita jelaskan kemarin. Bagaimana kita melakukan analisis pengaruhnya? Tadi kita katakan langkahnya melakukan dengan uji silang. Ini kalau kita ingat kembali ke belakang bahwa untuk mendapatkan isu strategis prioritas atau isu PB prioritas, maka kita sudah melakukan menapisnya isu-isu PB ini dengan daya dukung daya tampung, dampak terhadap lingkungannya, jasa ekosistem, cakupan wilayahnya, kemudian mutu sumber daya alam, sampai dengan kawasan adat. Ini yang kita dapat sebanyak 6. Kemudian identifikasi muatan rencana tata ruang dari atau yang berisi KRP. Ini muatannya adalah muatan KRP yang kita tapis dengan beberapa kajian terkait dengan kemarin sudah kita lakukan. Ada beberapa yang sudah kita lakukan kemarin nih pada pertemuan ke-5. Ada ingat nggak pada pertemuan ke-5 kemarin apa? Ada? Sudah ingat nggak apa yang tadi 7 kajian kita kemarin? Ini sudah saya jelaskan terkait isu strategis. Sekarang yang muatan KRP.
apa saja yang nanti dari muatan KRP itu bisa katakan dia menjadi signifikan atau tidak perlu, atau yang signifikan lainnya, atau dia berpengaruh atau tidak berpengaruh. Kita sudah lupa. Baik, kita coba lihat ke belakang bahwa ada 7 kajian yang harus kita lakukan. Yang A apa kemarin? Yang A terkait dengan perubahan iklim. Yang B apa? Terkait dengan biodiversity. Kemudian yang C apa? Terkait dengan bencana. Yang D apa? Terkait dengan sumber daya alam. 5 apa? Alih fungsi lahan. 6 apa? Kemiskinan. Yang ketujuh apa? Terkait dengan kesehatan masyarakat. Ini harus Anda ingat. Anda hafal bahwa terkait isu strategis dari hubungan tampung, dampak, jasa ekosistem, juga wilayah, sebagainya. Yang ini nanti akan kita lakukan hasil dari ini yang kita dapat berapa, Ren? Sini sekitar 32. Ini 6. Akan kita lakukan uji silang. Di sini adalah materinya, KRP-nya. Di sini Anda taruh isu PB yang 6 tadi. Di 32 KRP dengan 6 isu PB prioritas. Yang di sini Anda lakukan uji silang, yang di kolom adalah KRP-nya, yang di row-nya adalah isu PB prioritas. Secara umum seperti ini. Di pasal 11 bahwa nanti keputusannya pada langkah ke-6 bahwa dari misalnya kita dapat KRP 1, KRP 2, KRP 3, di sini ada isu PB 1, isu PB 2, isu PB, kalau kita sudah sampai ke 6, maka dia berpengaruh enggak? Dia berdampak enggak? Sehingga kalau dikatakan dia berdampak banyak yang negatifnya, banyak negatif, atau banyak yang positif, atau dia tidak berpengaruh sama sekali, kita berikan nilai nanti, sehingga nanti hasilnya adalah bahwa dia perlu dilakukan kajian atau tidak. Berarti ada keluaran, dua keluaran, dia perlu dikaji atau tidak. Jika dia perlu dikaji, maka dia masuk ke langkah ke-6, yaitu terkait dengan analisis. Di sini yang cukup makan banyak waktu. Sampai pertemuan sampai ini kita hanya lakukan uji silang saja. Baik, kita coba review kembali. Kita sudah punya kemarin. Anda ingat isu PB kemarin kita dapat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai dari banjir, alih fungsi lahan, air bersih, limbah, sampah, transportasi. Ini yang menjadi acuan. Kemudian kita ada kemarin, lupa saya masukkannya. Kita punya sekitar hasil kajian kita ada sekitar 32. Jadi kita mundur ke belakang. Di sini ada 32.
Ini kita katakan ada 32, kita kaji dengan 6. Saya contohkan, kalau Anda bisa lihat pertemuan bahan sebelumnya. Nanti Anda disuruh bikin tugas untuk menilai ini. Dengan menilai kan gampang nih, tetapi saya pengen tahu nanti alasannya seperti apa. Saya contohkan dulu. Ini saya punya beberapa, sudah 32 kemarin saya contohkan. Nanti tidak semuanya, sisanya nanti Anda yang cari. Misalnya kita punya KRP yang pertama adalah perwujudan pusat kegiatan nasional di Jabodetabek Punjur. Pusat kegiatan nasional itu adalah kegiatan-kegiatan di mana kegiatannya adalah berskala internasional atau berskala nasional yang hanya bisa untuk budidaya atau kawasan lindung. Kemarin sudah kita jelaskan apa yang dikatakan kawasan lindung, apa dikatakan dengan kawasan budidaya. Anda ingat kemarin kan? Kita mundur dulu. Kemarin kita dengan kawasan lindung terkait dengan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kemudian ada suaka alam, dan kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainnya. Budidaya kemarin, ada yang ingat? Saya terkait dengan hutan produksi, peruntukan pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan pesisir laut. Itu yang di pusat di pusat kegiatan nasional. Kita bahas satu-satu. Satu tadi kita punya apa? Kita punya adalah terkait dengan banjir. Ini ada kita punya banjir. Kita lihat, ini perwujudan pusat kegiatan nasional Jabodetabek. Akan kita kaitkan dengan isu banjir. Kita punya isu banjir, tadi ada isu prioritas banjir. Jika kita akan bukan suatu pusat kegiatan nasional, berarti bisa saja ada kegiatan-kegiatan yang berskala nasional. Apakah dia berpengaruh terhadap banjir? Tentu iya. Kenapa? Bisa saja dengan perwujudan suatu kegiatan nasional, misalnya skala nasional itu misal dengan pembangunan stadion skala nasional, atau seperti kegiatan-kegiatan skala nasional yang pemerintahannya yang cukup besar, kira-kira, atau kita ambil contoh stadion lah, atau pembangunan sirkuit balap skala nasional, seperti Sentul misalkan dulu. Apakah dia akan menimbulkan banjir? Tentu iya. Karena kenapa? Dia akan menambah bukaan lahan. Kemudian ada terkait dengan pembangunan. Tentu akan berakibat adalah tutupan lahan. Itu. Kemudian alih fungsi lahan. Yang kedua, alih fungsi lahan. Kenapa? Berpengaruh negatif positif? Tentu dia berpengaruh negatif. Karena bisa saja ini sebelumnya adalah kawasannya adalah kawasan sema misalnya. Atau bisa saja dengan hutan. Nggak payah nulisnya di sini. Hutan. Jika dia terjadi perubahan alih fungsi lahan, tentu dia akan berpengaruh negatif.
Nah, terjadi perubahan fungsi yang sebelumnya fungsi lindung, misalnya kita rubahkan jadi fungsi budidaya. Dia air bersih. Apakah dia berpengaruh terhadap air bersih? Kita bisa beri di sini 0 atau netral. Kenapa? Kita menganggap di sini air bersih dia adalah bukan air sumur. Bukan air sumur, tapi sudah air pipa. Tentu kegiatan-kegiatan ini tidak signifikan berpengaruh terhadap kegiatan air bersih perpipaan. Yang keempat, limbah. Limbah. Jika dia ada kegiatan di sini, misalnya terpembangunan stadion sebagainya, tentu dia akan berdampak negatif. Kenapa? Jumlah limbahnya meningkat. Ada kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan jumlah limbah. Atau dia akan bisa meningkatkan pencemaran. Pencemaran air tanah misalnya. Maka kita bisa berikan nilai negatif. Kemudian sampah. Sampah ini cukup pandangan kita terkait dengan isu sampah. Ini bisa kita dua pendapat, bisa saja dia negatif atau dia positif. Kenapa? Kalau kita memandang ini adalah positif, dari sisi apa? Misalnya terkait dengan adanya pengelolaan sampah yang baik atau terintegrasi. Jika negatif kita anggap jika dia akan menimbulkan sampah yang banyak. Tetapi jika suatu kegiatan nasional di sini sudah dibuat, tentu kita lihat nih, mana banyak positifnya atau negatifnya sampah ini. Tentu kita anggap jika sini ada kegiatan nasional, tentu terkait dengan pengelolaan, dia akan semakin baik. Dan dia memberi dampak positif terhadap pengelolaan sampah yang ada di wilayah tersebut. Yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau, tapi sekarang dengan adanya pusat kegiatan nasional, pengelolaan sampah di wilayah tersebut sudah tertangani, maka bisa memberikan dampak positif. Maka kita bisa memberikan nilai positif. 6. Transportasi. Transportasi bisa kita katakan netral, karena dia tidak memberikan dampak signifikan terkait transportasi kemacetan misalnya. Mungkin saja dengan pemberian ada bisa dia positif atau negatif, sama-sama positif dan negatifnya banyak, maka kita bisa berikan dia netral. Maka kita lihat bagaimana dengan jumlah yang negatif. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka kita buat yang negatif 3, yang positif sini 1. Maka totalnya bernilai adalah negatif 2. Maka dia jika bernilai negatif, maka kegiatan ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Maka kita katakan perlu KLHS. Kita ambil contoh yang satu lagi, yang perlu KLHS juga di sini. Pengembangan jalan tol. Jika dia kalimatnya pengembangan, bisa saja nanti dia perlu KLHS atau tidak perlu KLHS. Atau tidak perlu KLHS. Tidak perlu KLHS. Kenapa? Tergantung nih. Misalnya jalan tol. Anda lihat.